Baik, halo teman-teman semuanya. Hari ini kami bersama Ibu Vina dari BTPN Syariah. Apa kabar Ibu Vina? Alhamdulillah. Saya langsung masuk ke pertanyaannya ya. Oke. Baik, jadi seperti ini Bu. Sebagai titik awalnya, saya itu ingin memahami fondasi dari institusi BTPN Syariah sendiri. Jadi, apakah Ibu bisa menceritakan sedikit mengenai esensi BTPN Syariah dan nilai fundamental apa yang paling dijaga ketat dalam operasional bisnis sehari-hari? Oke. Background sendiri BTPN Syariah itu kami adalah bank umum syariah ke-12 di Indonesia. Namun kami adalah bank syariah satu-satunya yang memang punya produk yang unik. Karena produk kami itu base-nya adalah pembiayaan kelompok. Pembiayaan kelompok yang mana memang secara sasarannya adalah memberdayakan wanita prasejahtera. Karena kami percaya bahwa dengan memberdayakan wanita-wanita tentunya fundamental atau fondasi dari sebuah keluarga juga akan semakin kuat gitu. Secara impact ketika wanita itu kuat, dia akan cenderung memprioritaskan kebutuhan keluarga, pendidikan anak dan juga pola pengasuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, kami rasa, kami nilai itu sangat membantu untuk keberdayaan dan juga perekonomian masyarakat. Nah, kemudian kalau dalam aktivitas nilai yang kami punya itu Prisma sebenarnya. Prisma itu profesional, integritas, saling menghargai dan kerjasama. Itu yang secara budaya kerja juga kami junjung sekali, baik di kantor cabang maupun di unit-unit kecil, dan juga itu yang kami bawa ke nasabah juga. Jadi seperti itu kira-kira. Baik, lalu untuk di tengah ekosistem perbankan yang sangat kompetitif ini, Ibu, jadi menurut pandangan Ibu, diferensiasi apa yang paling mendasar antara BTPN Syariah dengan bank lainnya? Khususnya jika kita menelaah dari lensa etika dan service excellence. Oke. Perbedaan yang paling mendasar itu kami bukan hanya sekedar memberikan pembiayaan ya kalau untuk nasabah pembiayaan, tapi juga kami punya program memberdayakan mereka melalui beberapa literasi keuangan, kemudian juga pengembangan usaha. Itu kami bekerja sama juga dengan Kampus Merdeka, itu juga ada, dan juga dari internal tim itu ada pemberdayaan kepada nasabah atau literasi itu setiap 2 minggu sekali dilakukannya. Jadi kalau dibilang apa yang berbeda, itu salah satu unique value-nya BTPN Syariah. Karena tadi juga kami membahas mengenai yang pelayanan pada nasabah juga. Jadi kita juga ingin memahami bagaimana perusahaan itu menangani hubungan dengan nasabah ketika muncul adanya kendala atau juga permasalahan. Nah, biasanya keluhan atau masalah seperti apa sih yang udah pernah disampaikan sama nasabah itu sendiri? Masalah tuh beda-beda ya, tapi ini kan berhubungan sama ya servisnya juga teman-teman gitu. Biasanya kalau ada masalah atau kalau munculnya masalah itu, nasabah akan cenderung mencari petugasnya dulu sebenarnya, petugas lapangannya dulu. Jadi kami itu mungkin gambarannya gini. Hal yang dilakukan sama BTPN Syariah itu berbeda dengan bank yang lain. Kalau bank yang lain itu semua nasabah pelayanannya ada di kantor. Tapi kalau BTPN Syariah, kami itu punya 2. Kalau untuk funding, pelayanannya memang di kantor seperti ini. Namun kalau nasabah financing atau pembiayaan, kami yang melayani di lapangan. Jadi kita tuh setiap hari itu selalu ke lapangan untuk melayani nasabah di mana di tempat kumpulan seperti itu. Jadi total semua transaksi dan juga semua komunikasi itu ada di kumpulan setiap 2 minggu sekali di jam tertentu, kira-kira gitu. Maka biasanya karena intens 2 minggu sekali ketemu, bahkan sehari-hari pun ada petugas kami yang mungkin melayani kelompok di dekat wilayahnya juga. Ketika ada masalah atau keluhan dari nasabah financing ya terutama, itu mereka akan cenderung mencari petugas yang terlihat ada gitu. Karena mereka udah tahu, oh kalau hari ini si tetehnya ada di sebelah sini, kalau hari ini ada di sebelah mana rumah ibu siapa, kira-kira gitu. Jadi mereka akan langsung menemuin. Tapi in case nggak bisa diselesaikan sama petugas yang ada, mereka pasti akan eskalasi ke bisnis manajernya. Gitu. Jadi sesmooth itu sih kita di lapangan.
Nah, kalaupun memang nasabah masih merasa kurang puas terhadap penanganan yang diberikan sama petugas lapangan dan juga business manager, kami punya saluran pengaduan nasabah sih. Yang pertama kan ada email juga, melalui email, kemudian juga call center, dan juga sebenarnya nasabah kita terima juga kalau mau datang ke kantor cabang. Cuma kan terbatas ya, karena nasabah kami itu kalau punya saya sendiri di kota Kabupaten Bandung itu sekitar 63.000 something. Jadi dan itu di pelosok-pelosok juga gitu. Jadi agak terbatas kalau mereka harus datang ke kantor cabang. Seperti itu. Oke, berarti ada divisi atau unit divisi khusus yang untuk menangani jika ada keluhan dari nasabah tersebut ya? Oh iya. Oh iya. Ya. Cuma dari mulainya tuh ya memang dari penanganan petugas lapangan dulu. Kalau nggak selesai eskalasi ya tadi biasanya nasabah akan email atau telepon. Nanti kami punya UPPK, unit pelayanan pengaduan konsumen. Nah, mereka yang akan eskalasi balik lagi nih ke kita. Siapa yang yang ada di wilayah tersebut sesuai sama domisili nasabah, dia yang akan terjun lagi gitu ke nasabah untuk komunikasi. Seperti itu. Berarti kayak disentralisasi gitu ya, maksudnya yang involved jika untuk menangani adanya permasalahan tersebut bisa siapa saja juga gitu. Yang penting ada di lapangan. Tergantung di mana pengaduan itu terjadi. Misal pengaduannya terjadi di Kecamatan Pangalengan, misalnya nasabah domisilinya di Kecamatan Pangalengan. Nah, nanti dari tim UPPK tersebut dia akan eskalasi ke petugas kami yang memang tugasnya di Pangalengan, gitu, sehingga bisa langsung ditanganin sekitar 1-3 hari harusnya udah selesai. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai dari aspek keadilannya. Kalau boleh tahu dari proses penyelesaian masalah yang tadi itu gimana perusahaan pastiin supaya penyelesaiannya tuh tetap adil dan kedua belah pihak tuh puas dengan hasilnya? Kalau ini mungkin saya jawab pakai pengalaman pribadi ya. Boleh. Jadi waktu itu saya pernah tugas di satu kota di Cirebon waktu itu. Kami juga cukup kaget karena waktu itu terima dari UPPK tadi email bahwa ada pengaduan nasabah yang katanya merasa mau menyengketakan bank ceritanya. Karena apa? Karena dia tidak merasa mengajukan pembiayaan, namun namanya ada di slip BI gitu. Sehingga ya tadi ya dia mencoba, dia bahkan sempat gandeng LSM atau mungkin LBH dan semacamnya lah. Dan dia sampai melaporin kami tuh ke polisi. Polisi gitu. Jadi waktu itu lumayan bolak-balik tuh ngurusin hal tersebut. Mungkin itu eskalasi tertinggi gitu ya, supaya teman-teman tahu juga. Jadi yang kami lakukan, yang pertama kami dapat kabar dari UPPK seperti tadi, petugas yang ada di lapangan visitnya kemana ya, ke nasabah tersebut. Kemudian karena kami sistem pembiayaan itu kelompok, jadi kami juga coba menggali informasi dari teman anggota kelompok lainnya atau ketuanya. Pada saat itu benar nggak siapa yang mengajukan, kemudian ada proses akuisisi dari awal sampai pencairannya dilakukan atau enggak sama teman-teman di lapangan gitu. Dan ternyata pada saat itu memang kondisinya terbukti menurut anggota sentranya dia memang disurvei, artinya proses dari bank itu dilakukan secara lengkap, namun uang pembiayaannya tidak digunakan sendiri tapi dipakai sama orang lain, entah siapa, sehingga dia merasa tidak jadi nasabah, tidak punya kewajiban seperti itu. Itu ngomong di desa gitu ya, di pelosok itu memang secara literasinya kurang. Nah, setelah dimusyawarahkan sama anggota kelompok tersebut, ternyata yang nasabah yang mengeluhkan ini itu masih belum puas. Dia pengennya namanya hilang, utang lunas, masalah selesai, dia maunya gitu. Sehingga dia eskalasi tuh ke LBH itu mengadukan ke kantor polisi. Nah, apa yang kami lakukan, karena proses di lapangan sudah dilakukan, kami juga koordinasi sama UPPK tadi, dan dari UPPK itu dia ngeluk ke sana sini sih, ke tim terkait, terutama kita kan punya tim litigasi. Nah, jadi ketika hal itu terjadi, kita dapat surat panggilan dari kepolisian, kita didampingin sama tim litigasi. Kira-kira seperti itulah gambarannya, sampai
ujungnya alhamdulillahnya ya semua masalah yang pernah saya tangani ujungnya itu segimanapun kita di kepolisian, di kejaksaan pada saat itu ujungnya sih ya selesai karena memang tidak terbukti ada yang salah di proses bank. Dan after itu terjadi gitu, kami masih coba untuk silaturahmi ke nasabah yang bersangkutan, ke anggota-anggota yang lain, keluarga sekitar gitu, bahkan RT-nya juga harus tahu kondisinya seperti apa gitu, karena kami mengutamakan hubungan jangka panjang sih kan. Berarti sebenarnya yang penting tuh hubungan komunikasinya tuh harus lancar dan benar gitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira komunikasi dan musyawarah itu seberapa penting komunikasi dan musyawarah untuk penyelesaian masalah di perusahaan itu, sesuai kayak yang tadi itu case yang tadi? Itu nomor satu sih, Nomor satu. itu nomor satu ya, karena di tingkat eskalasi apapun itu kan pasti kita butuh komunikasi ya, jadi pasti itu nomor satu untuk dilakukan Kak. Kalau dari balik proses yang tadi kan ada banyak banget dari ketua kelompoknya terus ke bawahi LSM-nya gitu, itu ada tantangannya nggak Kak? Banget, gini, petugas lapangan kami itu saya 90% lulusan SMA. Jadi tentu dari segi mental, komunikasi, pengalaman, itu jauh banget sama teman-teman. Ya dari segi keberanian dia ngadepin bapak-bapak tinggi besar gitu kan, terus mengintimidasi itu kan pasti apa bahasanya gembur ya, takut gitu ya, iya pasti tuh. Jadi itu tantangan utamanya justru. Nah apa yang kami lakukan, kami tuh selalu mendampingi mereka sih. Jadi kami punya training juga untuk mereka atau refreshment untuk mereka gimana caranya menghadapi konflik eksternal gitu, gimana caranya berkomunikasi sama aparat terutama itu ada refreshmentnya, dan kita punya BM yang siap untuk mendampingi juga. Nah kalau BM ini adalah CO yang mungkin masa kerjanya udah 3-5 tahun, dia promosi, jadi secara mental tuh lebih matang ya, lebih matur. Gitu. Kalau boleh tahu setelah permasalahan tadi sudah diselesaikan, gimana caranya supaya perusahaan bisa menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabahnya? Setelah semua permasalahan itu, kita biasanya tetap akan silaturahmi ke yang bersangkutan seperti itu. Kemudian kan kami punya jadwal rutin angsuran itu 2 minggu sekali ya. Jadi mau nggak mau pasti balik lagi sehingga secara natural pun hubungannya bisa pulih sih gitu. Jadi kan terus ketemu terus gitu. Iya, terus. Pertanyaan pertama, tentang transisi ke perlindungan konsumen. Selain penyelesaian masalah, jadi kami juga ingin memahami bagaimana PTPN Syariah menjaga perlindungan bagi konsumennya secara keseluruhan. Nah, bagaimana perusahaan memastikan nasabah merasa aman dan terlindungi saat menggunakan layanan bank? Bagaimana perusahaan memastikan nasabah merasa aman dan terlindungi? Kalau secara data tentu kita kan udah dijagain banget ya sama undang-undang pelindungan konsumen juga. Jadi kalau secara internal nggak semua karyawan itu punya akses ke data nasabah. Yang pertama. Kemudian kalau di lapangan sendiri, kami tuh punya sistem sih sebenarnya untuk melindungi satu sama lain itu lewat kelompok tadi. Jadi nasabah tuh akan cenderung merasa aman karena dia bukan cuma percaya sama perusahaan sama bank PTPN Syariah, tapi dia juga merasa percaya sama ketua kelompoknya. Yang kedua itu. Terus yang ketiga, kita itu sekarang udah paperless. Jadi semua tuh based on tablet kerjanya, bahkan teman-teman lapangan based on tablet, dan semua punya user yang masing-masing punya, dan kita kan nggak boleh sharing password juga ya, jadi masing-masing petugas itu handle data nasabahnya sendiri dan temennya nggak bisa tahu. Gitu. Berarti ada aturannya lagi di dalam. Iya betul. Oke. Nah, selanjutnya Bu, dalam memberikan perlindungan tersebut, tentu pemahaman nasabah terhadap produk juga penting. Nah, apa yang dilakukan perusahaan agar informasi produk bisa lebih mudah dipahami oleh nasabah? Sebelum menjadi nasabah, mereka harus ikut namanya pelatihan dasar keanggotaan.
Jadi kayak mau masuk ke dalam satu organisasi gitu. Berapa lama? 5 hari. 5 hari selama 1 jam. Itu ngapain aja? Nah itu masanya pengenalan. Masa pengenalan, mereka akan dikasih tahu produk profil BTPN Syariah seperti apa, kemudian produknya gimana, bahkan rasanya enak nggak enaknya pun kita sampaikan. Kenapa 5 hari? Karena kami juga perlu melihat keseriusan nasabah untuk mengikuti atau menjadi nasabah BTPN Syariah gitu. 5 hari itu sebenarnya materinya nggak banyak, tapi banyak pengulangan. Kenapa? Karena ya tadi ya, karena sasaran itu kan ibu-ibu rumah tangga biasanya di pelosok yang dia nggak bisa fokus kayak kita gitu untuk menerima satu informasi. Jadi banyak pengulangan yang disampaikan. Tapi semua produk enak nggak enaknya aturannya itu disampaikan di situ sih. Kalau mereka nggak setuju, mereka pasti mundur. Karena kita kasih waktu 5 hari. Tapi kalau mereka ikut sampai 5 hari dan setelah itu ada pengesahannya atau pelantikannya. Ada pelantikannya juga gitu. Sama siapa dilakukannya, sama business manajernya untuk ngecek atau memastikan lagi ibunya nih udah paham atau belum semua produk aturannya, siap atau enggak sama resikonya, bukan cuma enaknya aja. Kalau ibunya mau, baru kita bisa lanjut ke proses pencairan atau menjadi nasabah. Itu selengkap itu sih. Iya, lengkap banget sih ini. Iya. Oke. Lalu bagaimana cara perusahaan menjelaskan manfaat sekaligus risiko dari produk kepada konsumen agar mereka dapat mengambil keputusan dengan baik? Tadi sih Kak, caranya ya memang kita ketemu terus intens sama dia di proses pelatihan 5 hari itu. Kita dan teman-teman harus tahu, nggak kayak mungkin teman-teman belajar di kelas ya, di mana dosennya ngasih tahu kita langsung bisa jumping kemana-mana gitu. Mereka tuh lebih kayak apa sih, ngomong apa sih, harus diulang berkali-kali baru dia ngerti. Dan itu tugasnya kami nih sebagai petugas bank, terutama yang di lapangan, untuk tadi mastiin ibu paham atau belum. Satu-satu, misalnya satu kelompok itu 10 orang, satu-satu itu kita pastiin, Ibu Ani, Ibu tadi dengar nggak saya ngomong apa? Coba Bu enaknya apa, enaknya apa? Itu kita pastiin satu-satu sampai sebegitu, sampai seinklusif itulah kira-kira. Harus ada treatment khusus. Iya, jadi sama kayak ngajarin anak SD atau anak TK mungkin. Masih belajar lagi gitu. Iya, betul. Nanti kapan-kapan boleh coba. Siap. Boleh coba. Nah, kalau lanjut, apakah BTPN Syariah juga memiliki program edukasi atau literasi keuangan untuk membantu nasabah memahami layanan perbankan dengan baik? Bukan hanya layanan perbankan sih, justru BTPN Syariah ini fokus sama pengembangan usaha di nasabah. Jadi setiap tahun itu hampir seluruh karyawan lapangan tuh dikasih amanah untuk mendampingi 1-2 orang nasabah. Nah, apa sih yang didampingin? Yang pertama misalnya kebutuhan dia terhadap akses pasar, yang kedua terhadap brandingnya, gitu. Kita dampingin kan nggak langsung cuma ngasih ya, tapi ngajarin dulu ibunya di brainwash dulu deh gitu, bahwa kita tuh semakin kesini butuh inovasi. Nanti kalau ibunya mau, baru kita dampingin tuh tadi branding, akses pasar, terus mungkin legalitas usaha, itu kita dampingin. Itu salah satu unique value BTPN Syariah. Nah selain itu di pertemuan 2 minggu sekali itu setiap pertemuan kita punya materi literasi keuangan yang harus disampaikan ke nasabah. Contohnya kayak bahaya judi online, bahaya pinjaman online, terus resiko COD, pay letter itu kita sampaikan juga. Terus menghindari scamming, phishing dan lain-lain itu kita kasih juga ke nasabah. Sebenarnya waktunya nggak lama, paling cuma sekitar 10 menitan, 5 menitan. Materinya juga dibuat simple dan yang mudah dimengerti sama nasabah. Jadi rutin 2 minggu sekali tuh Kak. Nah selain itu, biasanya setahun sekali juga kami itu kan punya nasabah-nasabah yang setiap tahun diberangkatkan umroh sama BTPN Syariah dari 2019. Nah setiap tahun nasabah-nasabah alumni umroh itu kita kumpulin untuk tadi literasi keuangan. Gitu. Temanya berbeda setiap tahun. Gitu. Tadi kan Ibu ada mention mengenai keamanan dari data nasabah ya. Nah,
setiap 6 bulan sekali itu kami nih karyawan di lapangan tuh selalu dikasih refreshment juga, training supaya terupgrade terus info-info yang baru seperti apa supaya terantisipasi seperti itu. Contoh misalnya gampangnya kayak teman-teman kan kasih tablet, mereka diajarin nih anak SMA ini diajarin bahwa mereka nggak boleh ninggalin tablet dalam keadaan screennya masih on gitu, mereka harus lock, passwordnya harus disimpan sendiri, hal-hal seperti itu juga diajarin kalau ngomongin cyber security kan. Oh satu lagi, kita organisasi ini punya email juga yang yang nggak bisa sembarangan orang keluar masuk email dari selain domainnya BTPN Syariah, hindari phishing. Gitu. Jadi mungkin hanya beberapa orang di unit jabatan tertentu yang bisa komunikasi lewat email sama organisasi lain. Nah, jika suatu saat terjadi kesalahan transaksi atau kelalaian atau kesalahan dalam sistem keamanan data nasabah, itu bentuk bantuan maupun perlindungan apa, tanggung jawab seperti apa yang biasa diberikan kepada nasabah? Banyaknya tuh gini sih Kak, karena kita kan inklusi ya, keuangan inklusi ya, jadi memang secara nasabah tuh banyak banget. Dan terus tadi ditambah sama tugas kita tuh ya masih baru lulus SMA gitu, jadi yang banyak terjadi adalah salah input data nasabah ke sistem. Misalnya NIK itu kan yang paling urgent ya, kalau nama tipe itu bisa kita beresin, tapi kalau NIK itu kan udah terlanjur lapor ke regulator nih, ternyata NIK-nya salah, apa yang kita lakukan? Ya kita koreksi nih, impact-nya buat bank apa? Kalau nggak salah sih ada bayar denda ke regulator, cuma saya nggak paham berapa, tapi kita lakukan itu. Jadi NIK-nya dikoreksi, reportingnya diganti gitu sama NIK yang baru, sehingga orang yang NIK-nya bukan disalahgunakan ya tadi ya nggak sengaja terinput itu, dia akan bersih lagi secara slipnya, secara IDP-nya gitu. Kurang lebihnya itu yang sering terjadi tuh. Kalau untuk keamanan cyber itu data nasabah bocor gitu pernah nggak? Alhamdulillah sih selama ini belum pernah ada sih, ya belum pernah ada, karena ya tadi semuanya internal sih, nggak ada bisa akses keluar masuk semua perangkat, laptop, tablet, nggak ada yang bisa keluar masuk selain organisasi kita. Berarti untuk kesiapan perlindungan pertanggungjawaban juga belum ada. Kalau itu saya belum ngalamin sih Kak, jadi belum bisa jawab tuh karena belum ngalamin kalau datang sana. Oke, terima kasih. Dilanjutin, mungkin sekarang bahasa lebih ke CSR-nya. Tadi kan udah bahas banyak banget dan ternyata kelompok ini tuh sangat membantu, dan dari BTPN ini juga benar-benar yang bisa dibilang nemenin banget, ngejaga value. Selain fokus tadi tentang perlindungan dan pelayanan nasabah, kita juga tertarik gimana sih kontribusi perusahaan ini kepada masyarakat mungkin di luar kelompok tadi atau yang lain, dan fokus utama dari hal itu atau CSR dari BTPN Syariah ini apa sih? Oke, kita punya agenda rutin yang pernah saya alami ya di lapangan ya. Kita tuh selalu punya agenda rutin kayak santunan untuk anak duafa, yatim duafa itu setiap Ramadan. Jadi di hampir semua kotak itu ada. Terus apalagi kita juga sempat tuh kolaborasi sama DT Darul Tauhid itu bikin 1000 titik tepat. Jadi kita kontribusikan bantuan ke 1000 titik sesuai sama kebutuhannya. Contoh misalnya pembangunan WC, kemudian di satu desa gitu, di kampung yang memang kita nggak peduli sih sebenarnya banyak atau sedikit nasabah di desa itu, tapi yang butuh mana. Kemudian pengadaan air bersih itu juga pernah kita lakukan di 1000 titik tuh. Kemudian kalau nggak salah 2 tahun lalu kita juga kolaborasi sama kecamatan di beberapa kota di Indonesia untuk membangun ruang tepat. Ruang tepat itu apa? Sebuah ruangan yang bisa digunakan untuk masyarakat di kecamatan tersebut untuk proses biasanya kayak
pelatihan, PKK, kemudian apa namanya, literasi anak kayak ruang perpustakaan atau apapun yang sekiranya dibutuhin sama kecamatan, kita bantu juga kemudian. Kemudian apalagi ya, itu yang rutin sih sebenarnya. Nah ini mau Idul Adha juga kurban ada juga gitu. Kalau CSR yang lain seperti kalau ada force major itu pasti kita kasih juga Jadi ya. bicara kemarin itu ya. Iya gitu, pasti kita bantu juga gitu. Kemarin kan yang paling besar itu Sumatera kemarin ya. Kebetulan kan BTPN juga banyak tuh Sumatera, dari atas sampai Sumatera bawah itu. Banyak juga nasabah, karyawan juga yang terdampak ya, kita bantu juga di sana. Gitu lengkap. Itu yang saya dapat. Kalau hal-hal lain yang berkaitan sama korporasinya kebetulan saya nggak ngerti. Ya tapi kalau di lapangan ya kurang lebih seperti itu sih. Berarti kurang lebih di Bandung selain yang keagamaan bisa bantu-bantu yang dibutuhin. Betul. Selain force major, sebenarnya program-program yang dibeli sama perusahaan BPTN khususnya sama Bandung itu apa sih yang melatar belakangi? Kayaknya kita mau ada program ini atau pilihan program itu, biasanya apa sih yang melatar belakangi Bu? Untuk CSR ya? Tadi sih kayak kita tuh pengen ngebantu sesuai kebutuhan sebenarnya. Jadi biasanya itu inisiatif dari bawah, kayak kita punya budget sekian nih gitu, dikasih budget sekian, kita mau ngapain ya? Nah nanti teman-teman yang punya inisiasi sebenarnya, misalnya tadi, kita bangun ini aja nih apa namanya, WC gitu misalnya di daerah ini, atau kita bangun kebutuhan air bersihnya banyak nih di sini, atau kita butuh ngebenerin musola, renovasi musola, karena mungkin ya di wilayah tertentu kan banyak yang nggak terawat tuh musola. Nah nanti biasanya kita musyawarahin kan alokasinya mau kemana gitu. Jadi benar-benar dari bawah punya apa, dan cenderung teman-teman di lapangan juga akan nanya lagi sih ke nasabah. Jadi ini apa benar-benar dari lapangan ya? Dari lapangan. Kemarin ada yang pengajuan juga bantuan ini, kain kafan dan paket-paket untuk pengurusan jenazah. Oh iya. Itu juga. Itu dari nasabah juga yang inisiasi. Berarti bisa dibilang BTPN cepat tanggap juga ya mendengar banyak keluhan. Biasanya kita ajukan lagi juga ya. Ya. Seleksi lagi ya. Dari program-program CSR tadi Bu, apa ya, masyarakat itu gimana sih, apa yang mereka rasain atau dampak yang langsung mereka rasain gitu dari CSR, keseluruhan CSR lah kalau bisa dirangkum? Kalau dibilang apa yang dirasain, karena biasanya kami ketika setelah selesai CSR itu nggak pernah monitoring lagi gimana segala macamnya kan, kayak paling kita lihat-lihat doang kemarin hasil inovasinya tuh bermanfaat atau enggak gitu. Tapi kalau ngomongin perasaan mungkin nggak sampai ke situ, hanya kalau dampak yang kami rasakan itu memudahkan operasional di lapangan sebenarnya. Kenapa? Karena paling enggak ketika ada CSR itu aparat jadi ternotis bahwa ada aktivitas BTPN Syariah, petugasnya yang mana, seperti apa, naik kendaraannya apa, itu biasanya ditandain tuh sama aparat, sehingga mereka akan ngejagain kita. Kemudian apalagi ya, tentunya kalau CSR itu kan ngomonginnya citra ya, citra perusahaan. Tapi ya tadi karena kami nggak pernah mengukur, yang bisa kami tahu adalah testimoni dari nasabah kami aja, paling seperti itu. Ya. Berarti dari program CSR-nya BTPN Syariah ini, evaluasi keberhasilannya melalui tadi atau ada emang sistematika khusus nih dari perusahaan? Kalau untuk jawab itu kayaknya aku nggak bisa punya kapasitas itu karena nggak ngurusin ya. Tapi tadi yang bisa aku jawab adalah kondisi teman-teman di lapangan tuh seperti apa, lebih enak atau enggak gitu komunikasi sama masyarakat sekitar sih. Berarti langsung ya real data bisa dibilang ya, testimoni langsung. Iya gitu. Oke. Cuma kalau kakak butuh data atau segala macam mungkin bisa diulik di website BTPN Syariah. Boleh kita coba. Mungkin udah banyak banget kita dapat insight tadi dari Ibu. Menurut Ibu gimana sih hubungan dari CSR itu sendiri, etika bisnis, terus gimana jaga komunikasi, nerapin value-nya dan keberlanjutan perusahaan itu kayak saling terkait nggak atau
misah-misah sebenarnya? Itu pastinya saling terkait ya Kak, karena kan ya kita itu kan kerja di satu sistem dan satu sama lain saling berkaitan, apalagi kami punya organisasi yang besar. Petugas atau timku aja di Bandung ini sekitar 300 orangan gitu. Jadi tentu itu saling terkait. Yang jadi challenge adalah bagaimana mengkondisikan tim di lapangan ini paham bahwa mereka ketika melakukan sesuatu itu ada impactnya kemana gitu. Tapi secara keseluruhan saling terkait banget sih, saling terkait itu. Dari pengalaman Ibu di dunia perbankan dan di BTPN mungkin ya, ada nggak sih masukan ke kita atau pelajaran apa dari terkait bisnis law, CSR dan etik yang sebenarnya harus kita semua pahami dan bisa jadi pegangan kita untuk berkembang nanti dalam berkarir mungkin. Oke. Kebetulan aku dari lulus sekolah sampai sekarang itu cuma kerja di BTPN dan dari tugas lapangan juga gitu. Mungkin yang bisa aku share adalah ternyata dari pekerjaan ini kita tuh bisa paham bagaimana komunikasi sama, bisa paham bagaimana karakter orang dan cara kita berkomunikasi sama orang yang berbeda, dan itu yang membawa kesuksesan sebenarnya, karena kita nggak pernah tahu orang itu besok lusa mau seperti apa kan. Yang pasti adalah kita jadi tahu bahwa semua orang tuh punya kesulitannya beda-beda, cara nanggapinnya beda-beda. Itu bisa kita jadiin pelajaran hidup juga, dan tidak membeda-bedakan orang, apapun kondisi, mau dia nasabah, mau direktur kita pun, karena sudah terbentuk atau terlatih seperti itu, jadi nggak berbeda gitu perlakuan kita, mau direktur mau nasabah ya seperti itu aja cara kita berperilaku. Dan aku sangat yakin ya apa yang kita lakukan itu jadi satu jadi bekal lah buat kita nanti ke depannya mau seperti apa. Teman-teman. Di komunikasi ya. Iya. Kalau misalnya dari segi hukum, terus kayak etika atau value di perusahaan, dengan pengalaman Ibu, ada nggak yang kayaknya ini bakal ketemu di depan, karena ini bakal sering terjadi tentang hukum, tentang etika yang harus diterapin di perusahaan? Ngomongnya etika ya paling ya, etika. Ya, etika sih pastinya teman-teman, karena ya tadi kita tuh di lapangan sama di kantor tuh kayak dua dunia yang berbeda. Nah, gimana cara kita menghadapinya itu juga kan kita tentu harus punya attitude yang bagus ya. Kita tidak boleh beda-bedain orang. Itu juga satu hal yang penting sih. Berarti etika, komunikasi, dan respect mungkin ya. Iya, betul. Mungkin makasih banget insight-nya ya Ibu, bermanfaat banget. Kita beruntung, makasih buat Ibu Rina. Mungkin bisa kita tutup wawancara ini. Makasih Bu. Makasih ya. Semoga membantu, kalau ada yang perlu di-retake nggak apa-apa.